petang hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Yasir Neneama. Informasi pertama kita awali dari pergantian Menteri Prabowo Subianto, saudara. Di mana hari ini Presiden Prabowo Subianto melantik 6 menteri di Istana Kepresidenan Jakarta. Menteri dan wakil menteri yang dilantik hari ini adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, lalu ada Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf, kemudian ada Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri P2MI Mukhtarudin, Wamen Haji dan Umrah Daniel Anzar. 6 menteri yang dilantik tersebut sudah mengambil sumpah jabatan di istana. Sebelumnya, saudara, Menteri Sekretaris Negara dalam konferensi persnya mengatakan atas berbagai pertimbangan dan masukan ke Presiden Prabowo Subianto, Prabowo pun memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih. Masukan dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian. Di antaranya yang pertama, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Yang ketiga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keempat, Kementerian Koperasi. Dan kelima, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Untuk ke-6 kementerian yang tadi kami sebutkan, 1 adalah kementerian yang baru dan 5 adalah kementerian yang terjadi perubahan susunan yang menjabat, maka pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga keputusan ini membawa kebaikan. Kita perbincangkan soal pelantikan menteri baru ini bersama dengan Mas Media Wahyudi Askar selaku Direktur Kebijakan Publik dari Selios, dan juga ada Bang Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Selamat petang semuanya. Petang, Bung Yasir. Saya ke Bang Ray dulu. Bang Ray, melihat apa yang menjadi pertimbangan utama dari Presiden Prabowo Subianto ingin mengedepankan profesionalitas, kinerja dari menterinya, atau lebih kepada ada unsur politik dalam reshuffle ini? Kompleks ya, nggak hanya satu, nggak hanya tunggal tuh. Mari kita lihat satu-satu. Kalau kepada Bung Budi, jelas menurut saya udah pertimbangannya sejak dari dulu bahwa yang bersangkutan itu mau di reshuffle. Hanya menunggu waktu kan, kapan kira-kira yang pas dan tepat Saudara Budi ini akan diganti, mengingat beliau dikait-kaitkan dengan satu persoalan hukum kan gitu ya. Nah itu satu. Jadi ini kompleks berdasarkan objektivitas lah, karena Pak Prabowo ingin menunjukkan bahwa beliau nggak ada toleransi lah terhadap apa yang disebut dengan tindak pidana gitu. Oke. Khususnya korupsi. Kepada Bung Karding saya kira soal kelakuan ya. Nah, saya kira Karding ini tiba aja diganti mengingat ada peristiwa di mana kemarin beliau ya apa istilahnya itu ya kedapatan dalam foto melakukan praktek yang sekarang jadi perbincangan publik gitu. Jadi ini saya kira kalau Bung Karding ini tiba. Gitu. Nah, kalau kepada Pak Menko Polkam dalam hal ini Pak Budi Gunawan, saya kira aspeknya 2 ya. Pertama tentu saja kinerja, yaitu kemampuannya untuk mengkoordinasi ya kementerian-kementerian lain dalam hal peristiwa demonstrasi yang hampir berlangsung 1 minggu kemarin kan,
dari dari tanggal 25 sampai tanggal 30-an, bahkan sampai tanggal 1 sampai 2 September gitu. Nah, itu yang pertama tuh. Tapi yang kedua, saya dengar-dengar tuh karena memang basis politiknya juga makin melemah di lingkaran Pak Jokowi. Karena PDI Perjuangan selama ini yang dianggap sebagai pendukung Pak Budi Gunawan di kalangan istana juga mulai mengendurkan ya dukungannya kepada Budi Gunawan pasca Budi Gunawan kelihatan tidak memiliki satu geliat berhadapan dengan kasus hukum yang dihadapi oleh saudara Hasto. Gitu. Jadi ada soal basis politik yang melemah, ada soal kinerja dari Pak Budi Gunawan gitu. Oke, kalau soal basis politik dan juga kinerja ini, Bung Rey, apakah ini juga berlaku untuk Menteri Koperasi dan juga Menteri Keuangan? Iya, nanti Menteri Keuangan. Kalau Menteri Koperasi itu menurut saya dari awal. Sudah dari awal ya? Ini akan di-reshuffle ya. Nah, cuman nunggu waktu yang tepat, momentum yang tepat. Dan ini waktunya gitu. Nah, kalau Menteri Keuangan ini menurut saya bukan kinerja ya. Jadi kan kita dengar kemarin-kemarin dalam peristiwa 27-28 Agustus itu sudah beredar isu bahwa Ibu Menkeu akan mengundurkan diri. Nah, tetapi ternyata tidak mengundurkan diri, tapi sekarang direshuffle oleh Pak Prabowo. Jadi soal mau mengundurkan diri itu dan sekarang direshuffle itu udah klop sebetulnya antara keinginan Ibu Sri Mulyani dengan fakta ya bahwa sulit juga bagi Pak Prabowo untuk mempertahankan posisi Ibu Sri Mulyani. Gitu. Nah, cuma saya mau mengatakan pilihan Ibu Sri Mulyani mundur ini atau di reshuffle ini adalah pilihan yang anti klimaks ya bagi Ibu Sri Mulyani gitu. Kenapa saya sebut begitu? Kita mengandai dulu deh kalau sekiranya Ibu Sri Mulyani benar akan mundur dari jabatannya dahulu tuh ketika terjadi peristiwa politik di mana Pak Jokowi mendorong Gibran sebagai calon wakil presiden. Saat itu kita mendengar informasi banyak anggota kabinet yang agak kecewa gitu. Mungkin mundurnya dan di-reshuffle-nya Ibu Sri Mulyani akan disambut dengan tepuk tangan publik. Tapi sekarang saya kira mundurnya Ibu Sri Mulyani tahan di situ dulu karena Ibu Sri Mulyani ini seperti anti klimaks. Anti klimaks. Kami sudah tangkap poinnya. Penggantian dari Menteri Keuangan Sri Mulyani anti klimaks. Sebelumnya, saudara, kami juga sudah mencoba untuk mengundang perwakilan dari istana untuk bergabung dalam diskusi kita pada petang ini, namun belum bisa bergabung. Saya ke Bung Askar. Bung Askar, sebagai Direktur Kebijakan Publik Selios gitu, tentu punya pandangan tersendiri terkait dengan reshuffle Menteri Keuangan Sri Mulyani ini. Iya, untuk Bu Sri Mulyani saya kira dalam literatur administrasi publik itu ada kondisi di mana pejabat tinggi mengalami diminishing return of effectiveness. Jadi kelihatannya Bu Sri Mulyani setelah periode panjang menjabat, maka ada masa akhirnya jabatan, energi, ide, dan legitimasi politik dari Bu Sri Mulyani terus mengalami penurunan. Jadi ada kejenuhan dalam menghadapi masalah yang berulang, termasuk juga penurunan inovasi, baik itu di sektor perpajakan, termasuk juga beberapa waktu terakhir disorot terkait dengan RAPBN kita, yang kelihatannya Bu Sri Mulyani tidak mampu berdiri tegak sebagai bendahara negara dan cenderung kemudian tidak disiplin lagi secara fiskal. Jadi saya lihat dalam konteks Menteri Keuangan terjadi birokratik fatigue karena tekanan yang berlebihan, dan tahu ya spotlight terhadap Bu Sri Mulyani kan tinggi sekali, dan di titik tertentu kelihatannya burn out dan akhirnya kemudian mempengaruhi kejernihan dalam merancang kebijakan strategis. Jadi saya kira kritik publik terhadap Kementerian Keuangan juga masuk akal, dan kemudian kelihatannya juga sudah dalam posisi untuk kemudian mungkin tidak hanya untuk pribadi ya, tapi juga demi menjaga kualitas keputusan negara. Bung Media, Anda melihat penggantinya yaitu mantan Kepala LPS Purbayayudi Sadewa ini seperti apa? Karena kekhawatiran jangan sampai akhirnya dengan pergantian Menteri Keuangan ini akan mengganggu pasar Indonesia. Ya, kalau kita lihat dari latar belakang pendidikan beliau ya, kelihatannya juga memang mau kan Menteri Keuangan harus berasal dari teknokrat, dan penggantinya sebetulnya juga cukup kuat begitu ya, sama-sama lulusan luar negeri karena jabatan di lembaga keuangan. Tapi kan soal trust harus dibangun ya, dan saya percaya bahwa waktu itu kan terus berubah dan kemudian
ada masa juga kemudian digantikan oleh yang lain terus untuk kemudian kita lihat bagaimana menteri yang baru ini mudah-mudahan bisa lebih baik dari menteri sebelumnya. Memang ada catatan-catatan soal kelebihan tentu saja, termasuk juga kekurangan ya, karena dari segi karir politik juga ada banyak kritik juga sebetulnya untuk menteri yang baru ini, termasuk juga pengalaman di sektor sektor tertentu yang mungkin perlu kita lihat dan kita uji bersama. Tapi saya kira hari ini semangatnya adalah memastikan kembali sektor-sektor utama yang hari ini menjadi kritik publik itu bisa direspon oleh menteri yang baru, khususnya efisiensi anggaran yang sekarang masih terus harus ditinjau kembali, restrukturisasi hutang, terus kemudian keberanian bendahara negara untuk berdiri tegak menjamin disiplin fiskal agar tidak masuk terlalu jauh pada ruang-ruang politik. Dan tantangannya ini saya kira di Menteri Keuangan yang baru. Ini tantangan untuk Menteri Keuangan yang baru ya, Bang Media. Iya. Saya ke Bung Rey. Bung Rey melihatnya seperti apa? Tadi menarik yang Anda sampaikan bahwa sebenarnya kalau dari gejolak politik Menko Polhukam ini sebenarnya sudah ingin diganti. Timelinenya apakah ini memang sudah pengen diganti tapi menunggu momen? Kebetulan ada momen yang unjuk rasa kemarin yang dianggap tidak bisa mengendalikan situasi sehingga akhirnya diganti atau bagaimana? Sebetulnya yang paling pertama itu adalah soal basis politik Pak Budi Gunawan yang makin melemah gitu. Okay. Jadi boleh jadi beliau sudah dalam radar untuk di-reshuffle, tapi tidak secepat yang sekarang gitu loh. Nah, jadi ini di luar dugaan ya soal reshuffle ini gitu. Nah, bahwa Pak Menko Polhukam mungkin sudah dalam radar bakal diganti itu iya. Tapi bayangan saya itu nanti mungkin 2026 ya 2027 gitu. Tapi bahwa sekarang di reshuffle, nah itu yang menarik tuh. Nah, padahal ya secara publik sebetulnya ya Pak Budi Gunawan nggak terlalu disentuh kan. Sebab yang paling banyak dibicarakan masyarakat di demonstrasi tanggal 27-28 itu adalah Kapolri mundur gitu loh. Kapolrinya nggak mundur, Pak Budi Gunawan yang mundur ya kan. Tapi ya apa namanya itu ya menarik juga ya di Indonesia ini gitu yang di bawah koordinasi Menko Polhukamnya nggak mundur, Menko Polhukamnya sendiri mundur gitu. Oke, jadi menurut Anda lebih mendominasi soal basis politik ya. Ini sebenarnya yang ingin saya tanyakan juga pada pergantian menteri lain karena ada nama Abdul Qadir Karding yang juga diganti, kemudian ada Budi Ari juga diganti. Apakah ini juga lebih mendominasi basis politik atau memang karena kinerja? Ini yang nanti kita bahas ya. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Petang.